Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Pak Doli Saputra yang membahas tentang perangkat keras komputer. Hai anak hebat, selamat datang kembali di kelas informatika dengan materi pokok sistem komputer. Perangkat sub materinya adalah perangkat keras komputer atau disebut juga dengan hardware komputer. The magic word, ketekunan adalah kunci sebuah kesuksesan. Tahukah kamu, agar dapat menjalankan fungsi seperti yang diinginkan, komputer harus dilengkapi dengan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik, tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras atau disebut dengan hardware. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata, dapat diraba dan dilihat oleh mata. Perangkat keras dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai piranti masukan atau input, piranti keluaran atau output, piranti pemroses atau prosesor, memori, dan penyimpanan atau storage. Kita akan bahas satu persatu. Piranti masukan atau input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi memberi perintah dan masukan komputer. Contohnya, salah satunya adalah mouse atau tetikus. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi perintah. Selanjutnya, scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optik data reader. Keyboard atau papan ketik digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer, memberikan perintah karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Mikrofon adalah perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Selain itu, contoh yang lain adalah joystick. Joystick digunakan untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol joystick, digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar. Kemudian, webcam atau web kamera adalah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera, video, dan mengirimkan data dalam bentuk gambar bergerak dalam komputer. Kemudian, alat pemindai adalah teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang mempunyai ciri unik sebagai alat pengenal. Kemudian, kita lanjut piranti pemrosesan atau processing device. Piranti pemroses adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan dan olah data hasil dari masukan. Salah satu contohnya adalah motherboard atau sering juga disebut dengan mainboard. Merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Prosesor yaitu selanjutnya adalah prosesor. Prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor adalah megahertz. Lanjut, piranti pemroses. Sama seperti yang tadi, salah satunya lagi adalah RAM. RAM itu apa? RAM adalah jenis memori sangat cepat digunakan untuk menyimpan data sementara, sifatnya sementara, saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Kemudian, ROM, Read Only Memory, digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Komputer hanya dapat membaca data dan perintah yang terdapat pada ROM. Kita selanjutnya adalah perangkat keluaran atau output device. Salah satu contohnya adalah layar monitor, berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data
di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Selanjutnya speaker. Speaker untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suaranya. Kemudian lanjut, printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Selanjutnya, proyektor hampir sama dengan monitor. Ini hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Piranti penyimpanan atau storage device. Nah, terakhir ini adalah perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah hard disk. Adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Kemudian compact disk adalah format penyimpanan data cakram optik yang digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Flash drive atau disebut juga dengan flash disk berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Apa arti portable? Bisa dibawa kemana dan bentuknya minimalis. Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran perangkat keras komputer bersama Pak Doli. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.